terima. Pertama, Baduy sebuah padepokan yang memang sengaja diberi status itu untuk kegiatan-kegiatan spiritual. Yang kedua, sebagiannya ya yang lari juga ke sana, bisa dipahami. Baik. Itu Rupina kadang langgung. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya karena masih penasaran gitu, sebelumnya itu ada statement seperti itu gitu, karena ada yang berstatement bahwa kerajaan Pajajaran ini kan putra maharajanya pun masuk Islam gitu, kata Raden Kian Santang. Maka ada yang berstatement bahwa di sanalah kerajaan kehinduan Pajajaran itu telah habis gitu. Dan kesundaannya pun dianggap kesundaan wiwitannya gitu ya, dianggap telah hilang dan menjadi keislaman. Terima kasih atas jawabannya Pak. Ya Pak, sedikit tambahan ya. Saya baca sumber Belanda ya, disebutkan kerajaan Pajajaran dan ibu kotanya di Pakuan yang demikian megah menurut zamannya, ketika diislamkan itu disebutkan itu menghilang. Artinya wisdaya tapak gitu. Kan terus ada kamarana ya, penduduk kamarana bumi-bumi nuaraya begitu. Terkesan dengan membaca tulisan sejarah orang Belanda ya. Sepertinya ada terjadi penghancuran besar-besaran. Ya bisa jadi, pasti kalau labu doka kemarin lah ya, mungkin sebagian ke Baduy itu. Yang kedua, kalau semata-mata dikatakan warga di sana adalah pelarian dari Pajajaran, tanda tanyanya ada sistem, pertama dari sistem kepercayaan yang warna kehinduan itu tidak terlalu dominan begitu, sehingga ya, identitas yang ditempelkan pada mereka dalam sistem kepercayaan dan itu juga pengakuan mereka adalah Sunda Wiwitan gitu. Kan tapi dalam beberapa terminologi menurut para filolog yang dalam beberapa terminologi sistem kepercayaan menunjukkan warna-warna keislaman juga. Misalnya ada sebutan Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widiwasa, begitu. Dan beberapa istilah yang lain. Sesungguhnya itu nama lain dari Allah, gitu, yang Ahad, gitu, yang Maha Berkehendak, gitu. Ya itu perlu penelitian lebih lanjut lah. Apakah memang warna kehinduan di Pajajaran ini sudah sangat luntur gitu ya, sehingga jauh dari ciri-ciri kehinduan yang aslinya. Enggak. Baik. Terima kasih Kang Farhan dan Pak Mumu. Mungkin ada tambahan dari Pak Aceh? Berkaitan dengan hijrahnya suku Baduy, benarkah yang asalnya dari Bogor itu sendiri? Ada tambahan dari Pak Aceh? Enggak? Baik. Dibuka dulu mungkin Pak suaranya Pak, mute-nya dibuka dulu. Sama kameranya boleh dihidupkan Pak Aceh. Pak Mumu, itu ada benarnya, betul? Udah? Ya. Bisa nyambung? Ya. Terdengar ya? Nah, memang betul dari sejak yang terakhir yang mewarisi Pakuan Pajajaran tentu saja adalah Pangeran atau Raden Surya Kancana. Nah, ada dua versi memang secara kesejarahan maupun juga saya tidak membaca mitos, tapi saya membaca kesejarahan itu sendiri adalah bagaimana ketika runtaknya Pajajaran di 1579 itu, maka di situ barangkali kehancuran Pakuan Pajajaran yang tentu saja sudah dipersiapkan sebelumnya. Tidak hanya persoalan bagaimana barangkali ingin menjajah dalam artian bahwa dari Hindu Pajajaran harus diislamkan murni.
Karena jujur saja bahwa putra-putri dari Raja Pakuan Pajajaran Sri Baduga Maharaja itu sendiri adalah dari permaisuri Nyi Subang Larang itu adalah Islam semua. Nah, namun tadi memang apa yang sekarang terjadi di Sunda Wiwitan atau Baduy pada hari ini di Kanekes itu sendiri adalah sesuatu yang paling menarik yang tentu saja harus kita kaji bersama, baik dari sisi peradaban maupun juga dari sisi keilmuan. Peradaban tentu saja bahwa laboratorium peradaban itu hari ini dan sampai hari ini adalah di Baduy. Namun tadi lagi-lagi dari pemerintah daerah yang setempatnya juga di sana barangkali sudah sudah membuka pintu dari segi modernitas. Kemudian banyak para Baduy yang masih berjalan kaki dari Kulon ya, dari daerah Banten ke kita ke Bogor dengan berbagai cara. Ada yang memang mereka berjualan, itu yang disebut dengan Baduy luar. Kemudian juga ada juga memang, mohon maaf, orang Baduy juga ternyata ada yang mempersunting orang Lewiliang, orang Jasinga, orang Sukajaya. Ini sungguh luar biasa, berarti adaptasi peradaban itu diakui oleh peradaban Sunda itu sendiri. Kemudian juga yang kedua, Kang Farhan tadi terkait dengan persoalan eksodus atau barangkali ada yang kabur, ada yang serba ketakutan karena pada saat itu dianggapnya bahwa isu itu Islam itu memang akan membunuh. Jadi Islam masuk ke Pajajaran dianggapnya adalah orang-orang Hindu, apabila tidak bisa diislamkan maka akan berhadapan dengan berbagai masalah. Tadi termasuk barangkali rumahnya juga dibakar, kemudian juga mau dibunuh, mau dicincang dan sebagainya. Tapi terkadang juga itu tidak benar juga kalau kita melihat bahwa Islam tidak seperti itu. Namun tadi apa yang dikatakan oleh Pak Mumu adalah 3 sektor tadi terkait dengan persoalan warisan Islam yang bisa kita kembangkan justru yang disebut dengan rahmatan lil alaminnya itu sendiri. Justru orang Baduy itulah yang mengamalkan rahmatan lil alamin. Orang Baduy bisa menjaga keseimbangan alam. Ketika dia akan mengambil atau memangkas atau memotong pepohonan, maka harus ada gantinya. Jadi cek bahasa Sunda nanti cerut laur gitu kan. Nah, kebanyakannya justru kita lupa dengan purwadaksi tadi. Nah, dari sisi lain dari persoalan-persoalan sosial justru juga di sana sangat bagus ketika terjadi. Saya sudah ke sana, sudah ke Baduy kebetulan, tahu juga kesehariannya. Setelah kami barangkali ngobrol dengan orang-orang Baduy luar yang berjualan ke daerah perkotaan untuk sekedar mencari nafkah, tapi mereka juga tidak rakus. Mohon maaf, kenapa mereka tidak rakus? Tidak, kalau kita barangkali mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, mereka ya biasa-biasa saja lah. Jadi ini yang sangat kita banggakan. Jadi kearifan lokal itu masih terwarisi di masyarakat sana. Nah, namun tadi lagi-lagi termarginalkan oleh satu situasi dan kondisi. Seperti halnya dengan modernitas, segala hal-hal yang terkait dengan persoalan modern itu sendiri yang berdampak kepada seolah-olah masyarakat Baduy termarginalkan. Nah, sampai hari ini memang kita masih ada di dalam penelitian, masih meneliti terus-menerus apakah benar 100% bahwa pendapat yang Kang Farhan tadi sampaikan itu ada eksodus besar-besaran, ada pemindahan, barangkali juga ada mereka lari ke sana, ke tempat menyepi. Tapi kalau memang begitu mereka bisa kembali ke asalnya. Artinya bagaimana ketika kerajaan Sunda pertama disalahkan negara begitu ya. Jadi terkesannya itu adalah kembali ke asal gitu, ke purwadaksinya. Nah, ini sesuatu yang harus kita teliti lagi. Memang masyarakat di sana itu jujur saja sampai detik ini tetap masih membahas sekaligus juga hidup di alam yang tentu saja tidak miskin kalau menurut kami. Ketika kami di sana musim duren, malah mereka menawarkan. Jadi ketika memang mau dibayar, ya terserah saja. Mangga kumaha sampean be. Jadi ini sesuatu yang menarik kalau buat kita. Ada banyak sodakohnya juga gitu kan. Jadi tidak segala sesuatu itu dinilai dengan rupiah. Tidak segala sesuatu dinilai dengan uang. Jadi ada nilai-nilai ibadah yang memang
memang terkadang bagi masyarakat kita, masyarakat perkotaan tidak dimengerti, tapi itulah seyogianya masyarakat Baduy mampu menempa dirinya untuk yang disebut dengan bersama-sama untuk kemaslahatan manusia. Nah, terkait dengan tadi runtaknya Pajajaran di era terakhirnya adalah di 1579 ketika masa-masanya Surya Kancana. Maka disitulah barangkali banyak kemunduran-kemunduran, baik persoalan peradaban, kewilayahan, maupun juga tumpuan harapan masyarakat Pajajaran. Nah, kami berkeyakinan, kami tidak tidak menuding serta-merta bahwa dengan POC, dengan adanya Belanda ke kita, sehingga itu adalah tambah rusak negara kita. Kami tidak menuding ke arah sana, tapi memang fakta banyak seperti itu. Seperti halnya, atau seperti contohnya adalah ketika benda-benda pusaka, benda-benda yang bersifat nilai-nilai historis, itu kan kebanyakan yang punya kita ada di sana, ada di Leiden. Kalau kita barangkali mau ke sana juga banyak kesulitan begitu. Nah, ini tentu saja Kang Farhan yang perlu kita renungkan bersama. Mari kita bersama-sama juga mengadakan kajian secara empiris maupun juga historis, sehingga apa yang terjadi di Pakuan Pajajaran akan menjadikan titik terang untuk peradaban Sunda itu sendiri. Karena kami sangat paham ketika kami disampaikan oleh orang tua bahwa Bogor katanya merupakan tempatnya orang-orang Sunda, tempat-tempatnya budaya Sunda. Tapi fakta setelah terjadi hari ini, setelah tahu kita hari ini, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mumu adalah sudah lain ceritanya. Karena heterogen itu sendiri, di samping itu juga karena memang sudah mobilitas masyarakat dari luar, sehingga peradaban percampuran akan menjadi sesuatu yang bisa memamurkan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengkolaborasikan satu kebudayaan tetap dengan tidak melupakan jati diri orang Sunda, untuk tetap melakukan studi yang sifatnya kearifan lokal. Jadi kami sangat berkeyakinan bahwa kearifan lokal masih ada di wilayah kita, walaupun sudah mulai terkikis habis oleh zaman itu sendiri. Begitu barangkali sementara. Baik. Mantap. Cukup ya Kang Farhan ya. Siap. Sangat jelas sekali dari Pak Dokter Mumu sama Pak Aceh ini. Baik, silakan bagi teman-teman yang lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain barangkali ingin bertanya, boleh. Untuk sementara kita buka melalui suara dulu, melalui voice dulu, silakan. Boleh dibuka mute-nya ya. Dan silakan langsung bertanya kepada para pemateri kita yang luar biasa kali ini. Boleh disebutkan namanya dan asal atau lembaganya dari mana. Silakan boleh bertanya langsung via suara. Baik. Enggak? Ada? Atau jika malu boleh langsung via chat ya, nggak apa-apa di sini. Kalau misalkan malu untuk berbicara bisa di via chat langsung ya. Nah, sambil menunggu nih yang lain untuk ketik ya. Nanti kalau misalkan mau bertanya boleh langsung via suara atau via chat langsung juga nggak apa-apa. Baik, ingin bertanya dulu ya berkaitan dengan, Masya Allah, ternyata sebagai informasi ini teman-teman kita ada di Sabang sampai Merauke ya Pak Dokter Mumu ya, dari Aceh sampai Papua, dan mungkin malam hari ini jadi berbeda waktu ya. Ya, luar biasa.
Luar biasa ya Pak Aceh. Dari Aceh mungkin sekarang masih setengah 10. Kalau dari Papua nih Pak Laude itu sudah jam berapa? Jam 11 ya? Jam 12. Indonesia Timur. Iya, 11 lewat. Jam 11 lewat ya, Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan semakin membuat semangat untuk kita melihat lebih kuat lagi ya tentang sejarah Islam. Baik, mungkin pengen bertanya dulu berkaitan dengan tokoh yang di Bogor nih pada Bapak Aceh nih ya. Sejauh mana sih peran Kiai Haji Soleh Iskandar yang tadi baru dibahas sekilas ya, karena waktunya terbatas tadi. Jadi boleh dalam diskusi ini sejauh mana nih peran Kiai Haji Soleh Iskandar dalam perjuangan dakwah Islam sebagai ulama kebanggaan masyarakat Bogor ini? Mana Pak Aceh? Ya, betul. Siap. Terima kasih. Masih terdengar? Siap, mesti Pak. Halo ya? Ya, boleh. Ya, terima kasih. Justru ini yang akan kami perjuangkan. Kami masyarakat, para seniman budayawan, juga para tokoh intelektual dari ICMI itu tetap sampai hari ini memperjuangkan bahwa tokoh legendaris Kiai Haji Soleh Iskandar tidak hanya menjadi tokoh pejuang, tapi juga beliau adalah menjadi tokoh pendidikan, sekaligus juga adalah tokoh dakwah. Inspirasi ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim, juga adalah ketika di Orwilsus Bogor, itu adalah gagasan beliau. Jadi ini sangat luar biasa. Kemudian juga ada pengajian BKSPPI. Jadi Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia juga memang gagasan beliau. Jadi prinsipnya adalah beliau selalu dakwah, tiada hari tanpa dakwah. Jadi sampai hari ini pengajian BKSPPI masih berjalan. Kebetulan saya adalah salah satu jamaahnya di dalam BKSPPI. Jadi sangat merasakan nuansa-nuansa kehidupan ruhnya Soleh Iskandar itu sangat terasa oleh masyarakat Bogor maupun juga masyarakat di luar Bogor yang tentu saja mengenali sekaligus mencintai. Ada beberapa waktu yang lalu saya kehadiran mahasiswa S1 dan S2 dari Banten. Malah mereka membuat skripsi dan tesisnya itu tentang tokoh Kiai Haji Soleh Iskandar. Kebetulan memang di rumah baca saya banyak buku-buku tentang beliau. Jadi kami memberikan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan mahasiswa tadi. Jadi ini jujur saja bahwa Kiai Haji Soleh Iskandar tadi sangat terasa, apalagi di saat pandemi seperti saat ini, terkait dengan persoalan dakwanya sangat terasa dengan kealaman, dengan penuh lingkungan. Kemudian juga yang kedua tadi sesuatu yang terkait dengan persoalan muamalah. Muamalah tidak hanya bentuk jual beli, tapi muamalah di dalam bentuk bank syariah. Jadi ini gagasan-gagasan beliau, gagasan-gagasan Kiai Soleh Iskandar itu sangat fenomenal, dan jarang sekali para ulama di Indonesia yang pemikirannya atau barangkali kiprahnya multidimensi dari berbagai sektor. Tapi tadi sampai kepada rumah sakit Islam pun yang di Jalan Baru atau sekarang disebut dengan Jalan Soleh Iskandar di belakang Universitas Ibnu Khaldun itu berdiri megah. Nah, kalau sekarang ketika sebulan yang lalu saya masih mengantar mahasiswa S1 dari Bandung itu justru minta diantar ke rumah sakit Islam, kami antar juga sangat terbuka. Jadi memberikan dokumen apa yang diminta oleh para mahasiswa. Jadi saya juga sebenarnya menawarkan kepada siapapun yang akan membuat skripsi, membuat tesis atau apapun lah untuk karya ilmiah lainnya, silakan, barangkali itu bisa datang. Dan juga alhamdulillah kemarin anaknya Pak Didi Iskandar baru saja menyelesaikan S3-nya, doktornya di Bandung, kalau nggak salah di Universitas Pasundan kalau nggak salah begitu. Ini sangat luar biasa. Jadi mari bersama-sama. Cuman tadi kami akui dan dengan jujur bahwa terkait dengan Soleh Iskandar untuk diangkat ke pahlawan nasional ini memang masih mengalami jalan terjal. Masih harus terus kami perjuangkan dan kita bersama doakan dan perjuangkan. Tidak hanya warga Bogor, karena kami yakin adalah inspirasi keilmuannya Soleh Iskandar bisa mendunia. Bahkan ini sekedar informasi saja,
tentang beliau. Ketika tahun 1955, waktu itu adalah sudah kemerdekaan. Bahkan di kampungnya, di daerahnya itu di Pamijahan, itu masuk ke dalam kategori kampung terbaik sedunia. Justru adalah penjajah dulu Belanda itu datang, penjajah dulu Jepang juga datang. Karena kami sangat berkeyakinan bahwa ternyata Pak Saleh Iskandar itu bukan orang pendendam gitu. Nah ini sifat-sifat yang amat luar biasa yang perlu kita tauladani. Tidak pernah punya rasa dendam kepada siapapun. Termasuk ketika ada perbedaan pemikiran, perbedaan paham soal negara dengan Presiden Soekarno pada saat itu. Kemudian beliau juga mengalami sesuatu yang hebat ketika di Orde Baru. Tapi di akhir-akhir cerita malah beliau, Pak Saleh Iskandar dengan Pak Harto, dengan Presiden Soeharto adalah seolah-olah adalah persahabatan, seolah-olah adalah pertemanan. Ini yang sangat luar biasa. Jadi tidak pernah masa lalu dijadikan penderitaan, tapi masa lalu menjadi kemaslahatan dan pembelajaran. Ini yang tentu saja filosofis ini yang jarang dilakukan. Mohon maaf ketika kita barangkali kekinian, Bapak Dr. Mumu, para ulama barangkali akan berbeda. Itu beliau itu hartanya, nyawanya, sekalipun keluarganya sampai murat marit, itu tetap untuk perjuangan dan dakwah. Nah, ini yang perlu kita tauladani bersama. Jadi tidak serta-merta dan tidak pernah tuh saya mendengar, saya bicara dengan anak keduanya itu Pak Didi Iskandar, itu tidak pernah tuh main proposal seperti, mohon maaf barangkali tidak bermaksud untuk mengecilkan apapun, seperti pada hari ini. Orang banyak berbicara persoalan proposal, main proposal, dalih ini, dalih itu, tapi fakta setelah dapat rezekinya, setelah dapat uangnya barangkali tidak, atau bukan untuk pembangunan, bukan untuk kemaslahatan umat, dan bukan untuk membangun sesuatu yang bermanfaat untuk umat, khususnya adalah umat Islam. Tidak hanya itu, kiprah itu sangat luar biasa banyak. Juga beliau juga pernah mendirikan pabrik, walaupun tidak begitu maju, tapi ya cikal bakalnya itu terasa sekali di Bogor. Jadi tinggal persoalannya bagaimana semua pihak, dan kami tetap dan sangat berharap pemerintah membuka hati, membuka diri agar beliau adalah tetap dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Walaupun keluarganya sama sekali tidak meminta. Kami berkali-kali termasuk kepada anaknya yang sudah almarhum kemarin, dan beliau juga mengatakan tidak pernah bapak saya untuk meminta menjadi pahlawan. Sampai kepada adiknya pun kemarin yang meninggal beberapa bulan lalu, adik yang terakhirnya beliau, adik paling bungsu, itu sudah tidak ada. Jadi notabene sampai hari ini dari keluarganya, dari kakak sampai kepada adik-adiknya, keluarga besar Kiai Haji Saleh Iskandar itu sudah tidak ada. Mudah-mudahan amal ibadahnya, mudah-mudahan kiprah dan aplikasinya untuk bangsa dan negara, Allah berikan sesuatu yang sangat bermanfaat, dan juga tentu saja berada di surga yang kita harapkan. Jadi jujur kepada siapapun terkait dengan Pak Saleh Iskandar, ini adalah menjadi kajian ilmiah. Kemudian foto-foto juga masih tersimpan di Rumah Sakit Islam. Jadi ketika nanti siapapun yang mencoba untuk membuat atau meneliti sepak terjang dan kiprahnya beliau, insya Allah keluarga besar termasuk kami dari ISMI juga para pengurus-pengurus termasuk anak-anaknya juga dengan lapang dada membuka, mau menerima dan siap untuk membantu untuk siapapun demi kemaslahatan umat. Barangkali begitu dulu. Mantap. Baik, keren sekali ya. Tapi ngomong-ngomong, kita berkaitan dengan jejak Islam di Bogornya ya. Tapi tadi sedikit agak disinggung ya. Kita sendiri ya, khususnya saya yang bukan orang Bogor asli ya, pengen tahu sebetulnya berkaitan dengan asal-muasalnya wilayah Bogor itu seperti apa. Mungkin Pak Mumu secara umum ya, yang Bogor aslinya, yang Bogornya aja ya, kita belum tahu nih kira-kira asal-muasal Bogor itu seperti apa sih Pak, sehingga tadi masuk tuh Islam yang sudah dijelaskan oleh Pak Aceh. Mangga Pak Mumu mungkin Bogornya itu
sesungguhnya ini Kang Eko dan yang lain-lain lah, bila berminat mengetahui itu, gampang sekali ya, buka Google, tulis sejarah Bogor, Mumuh saja. Itu ada tulisan saya yang di dalamnya ada bahasan tentang kajian Bogor secara etimologis gitu ya. Mengapa wilayah ini disebut Bogor. Dan saya juga banyak mengutip dari karyanya Bapak Saleh dan Sasmita Pipin Bogor, seorang filolog yang sangat produktif gitu ya. Jadi saya kira mengalah kan, biar kultur literasinya bagus gitu ya, mana diawas. Hashtagnya itu berarti ya di Google. Ya, Google. Sejarah Bogor, ngomong gitu ya. Siap. Dan bagi teman-teman yang lain juga ya, barangkali ingin mengetahui Bogor, ternyata sudah banyak tulisan dari Pak Mumuh dan Pak Aceh juga. Mudah-mudahan bisa Pak Aceh di-share ke media sosial Pak Aceh ya. Dan siap. Google, Siap. Lebih banyak. Siap. Baik. Bagi teman-teman yang lain, sekali lagi bagi yang mau bertanya, boleh langsung dibuka aja suaranya ya, mute-nya dibuka dan bisa lewat chat. Namun biar lebih aktif ya, biar lebih hidup diskusi kita, boleh sambil dibuka kameranya dan dihidupkan suaranya. Langsung saja bisa bertanya kepada pemateri yang keren ini. Silakan. Barangkali yang di luar Pulau Jawa nih, yang dari luar Pulau Jawa ingin bertanya berkaitan dengan jejak Islam yang ada di Jawa Barat ini, khususnya di Bogor, persilahkan. Boleh, enggak? Atau ada yang mau menambahkan, silakan. Dan kalau malu nggak apa-apa, via chat. Saya sajalah, saya menambahkan sedikit ya. Oh, boleh, Pak. Begini ya. Berkait dengan tinggalan sejarah Kesundaan di Bogor, sebetulnya ada situasi yang sangat memprihatinkan. Karena banyak situs penting berkait dengan sejarah Kesundaan itu hampir hilang jejaknya. Contoh saja pertama, ibu kota kerajaan Pakuan Pajajaran. Betul. Terus saya jejak apapun gitu ya. Sehingga dikhawatirkan, ya Allah alam nah guyon, nah serius. Asa ragu cenah kerajaan Pakuan Pajajaran pernah ngadeg. Mana cenah buktina. Beda jeung di Jawa, kerajaan Mataram aya tuh. Aya tongkronganna, iya. Aya jeung ruanana, reruntuhan keraton. Sunat teu aya pisan. Nah, kayak tanya, lu prihatin pisan. Iya. Yang kedua mengenai lokasi pemakaman Prabu Siliwangi. Ya. Juga, aduh, tante kapan Prabu Siliwangi itu kalau orang Sunda mah puser emosi gitu ya, terus segala rasa dan pikiran. Sostaya. Mudah-mudahan batu tulis atau lebih kayak Ical gitu. Iya. Ini harus menjadi keprihatinan kita semua. Dan nu masih aya mangga kada dipiara. Utamina ku nu gaduh wilayah gitu ya, gaduh wilayah. Iya, pemangku kebijakan. Kita kahiji kaduana ku perantawisan Kang Aceh ya. Mangga nu tiasa dipidamel ku urang ieu saros tadi. Biografi Ki Haji Soleh Iskandar itu kan luar biasa. Ada peran yang saya kira jarang ini dimiliki peran seperti ini.
Beliau mendirikan Universitas Ibnu Khaldun, itu kan luar biasa. Beliau mendirikan rumah sakit Islam, itu kan luar biasa. Cikal bakal ismi bini hati Kiai Sulaiman Iskandar dan lain-lain. Nah, nama kieu kangnya bahwa mau diajukan sebagai pahlawan nasional, mangga lah itu mah target maksimal lah. Nama minimal kayaknya jangan pahlawan orang Bogor lah. Kedua, maaf, Pak Dokter, mungkin bahasanya dinasionalkan dulu karena sedikit kan mengerti bahasa kita ternyata. Dari Papua ya, ada dari apa? Dari Lampung sama dari dari Lampung ya, dari Aceh ini insyaallah. Jejak langkah tokoh muslim itu harus dipermanenkan gitu ya. Dan seterusnya. Maka pas saya katakan sementara mah jadi pahlawan Bogor oleh pahlawan kaum muslimin. Karena begini, problem untuk diangkat jadi pahlawan nasional itu teramat rumit ya. Saya termasuk pernah jadi anggota TP2GD dan saya juga pernah menjadi bagian yang mengajukan Kiai Haji Muhammad Nuh itu untuk jadi pahlawan nasional. Padahal bukti-buktinya sudah sangat gentre ya. Sampai mencari dokumen itu ke Mesir ya. Ke sebuah kantor arsip sebuah surat kabar di Mesir. Yang bisa menyatakan Kiai Muhammad Nuh itu berjasa besar untuk pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari negara-negara yang ada di Timur Tengah. Karena pada saat itu Kiai Haji Muhammad Nuh itu pernah jadi penyiar radio di ibu kota Republik Indonesia, waktu itu udah ada di Yogyakarta. Dan melalui siaran radio itu orang-orang dari tanah Arab, dari negara Arab itu bisa menangkapnya. Dan berkat siaran yang disampaikan oleh Muhammad Nuh ini, negara-negara di Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan itu bukan persoalan kecil. Karena kan salah satu syarat berdiri di sebuah negara itu adalah ada pengakuan dari negara lain. Nah, untuk orang yang kaliber internasional seperti itu pun untuk dijadikan pahlawan nasional itu rumit gitu ya. Selain ngantri tiap daerah harus kebagian, kan Jawa Barat sudah dapat. Ini ada provinsi yang belum pernah punya pahlawan. Jadi ada antrian-antrian itu dan inilah. Jadi untuk hari misalnya Kiai Sulaiman Iskandar, saya baru mendengar sekali ini mengenai kehebatan beliau. Bangga namanya di serah biografi dipopulerkan di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya Bogor tapi juga untuk kaum muslim pada umumnya begitu ya. Ya, pahlawan nasional mah eta mah bonus lah. Itu rupiah hanya sebagai tambahannya. Iya. Dan ini sedikit. Boleh, Pak Aceh, silakan. Saya mau menambahkan sedikit tentang Pak Kiai Sulaiman Iskandar. Memang tadi Pak Dr. Mumu yang amat terasa adalah persatuan dan kesatuan terkait dengan persoalan pengajian. Jadi guyupnya pengajian itu sekarang ternyata kalau setiap pengajian itu lebih dari 300, bahkan mencapai 500 sampai 700. Dan ini sangat luar biasa. Keberkahan itu sendiri ternyata jemaah atau masyarakat itu antri untuk memberikan sedekah ya, bahasa kita barangkali seperti itu. Nah ini kenapa? Sama lah seperti saya bersama tim TB2GD di Kota Bogor, juga beberapa teman, sama halnya sulitnya ketika kami mengusulkan Raden Saleh Sarip Bustaman, seorang maestro pelukis Indonesia yang makamnya pun ada di kita di daerah Empang di atas. Itu juga sulit. Memang benar tadi bahwa kami tidak terlalu muluk-muluk terkait dengan agar beliau adalah dikukuhkan oleh presiden menjadi pahlawan nasional. Paling tidak orang bisa mengenang sekaligus melaksanakan pelajaran-pelajaran atau hikmah atau sesuatu yang apa yang pernah dilakukan oleh Kiai Sulaiman Iskandar. Nah, termasuk tadi Kiai Abdullah bin Nuh juga amat sangat itu adalah masuk ke dalam ranah TP2GD
Kota Bogor yang kami bahas. Maka ada beberapa tambahan bahwa untuk buku-buku ternyata begitu kami ke Kemensos harus diakui secara ilmiah, ada karya nyata, ada kajian dan lain sebagainya. Itu juga memang kami melakukan itu. Kami lakukan itu. Jadi memang ini mudah-mudahan bonus tadi menjadi transparansi kebijakan pemerintah sehingga paling tidak orang Bogor hiji we atuh anu diasupkeun kana pahlawan gitu. Paling tidak seperti itu karena memang sepak terjang bukan kami memelas, bukan kami meminta, tapi ini fakta itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan barangkali ke depan bisa dipikirkan bersama oleh semuanya dan juga mudah-mudahan doa masyarakat, doa umat oleh Allah juga didengar dan terkabulkan. Begitu sementara. Iya. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Untuk menjadikan Kiai Saleh ini menjadi seorang pahlawan nasional, insyaallah ya. Nah, ini ada yang bertanya, baik dari Kang Gifari Ilham ya, Kang Gifari Ilham dari beliau kebetulan kuliah di Universitas Pakuan ya. Ini yang di Pakuan, tapi alhamdulillah ya di beliau kuliah di Pakuan dan saat ada perayaan ulang tahun Unpak ya Universitas Pakuan suka ada pembacaan naskah dari Pakuan Siliwangi. Lupa namanya Pantun Pacilong. Itu bukan naskah naskah Siliwangi ya betul. Naskah Siliwangi ya. Nah itu beliau dengar bahasa Sundanya berbeda dengan bahasa Sunda sekarang. Itu sejarahnya gimana ya? Nah ini. Dan begitu juga kalimat yang tertulis di Lawang Salapan. Mungkin bisa diperjelas Pak Aceh, mangga. Siap, atur nuhun. Terima kasih. Ini kepada saudara kita yang mahasiswa dari Universitas Pakuan. Salam ke Profesor Dr. Bibin Rubini, MPD. Baru beberapa hari yang lalu ketika Disnatalis ke-40, saya juga dalam membacakan puisi di sana tentang Samida. Karena Samida menjadi sesuatu penelitian dan ranah kajian penelitian buat kami di Bogor. Bahwa kenapa tadi memang ada puisi atau naskah. Kalau di Bogor beda barangkali pantun dengan yang ada di wilayah Riau, Sumatera dan sebagainya. Jadi pantun kalau yang ada di Bogor itu tidak di dalam pantun antara sebab akibat atau antara kalimat awal kemudian juga ada sambutannya. Tapi kalau kita berbentuk puisi, namun tadi bahasanya memang memiliki nilai-nilai atau unsur-unsur karakteristik Sunda lama. Kami tidak mengatakan Sunda Buhun, tapi Sunda lama karena memang adalah secara epistemologi di situ juga sangat kuat sekali kebahasaan. Jadi Wangsit Siliwangi yang tentu saja itu di sadur sekaligus diterjemahkannya juga oleh orang Bandung tuh. Barangkali guru besar kita Pak Wahyu. Itu sangat luar biasa, Wahyu Wibisono. Itu juga menerjemahkan tentang Wangsit Siliwangi yang oleh Universitas Pakuan memang menjadi tidak hanya seremoni tapi menjadi acara pokok. Jadi sebelum acara pokok di dalam Disnatalis atau juga di dalam wisuda itu yang dibaca. Kebetulan saya juga pernah membaca dulu di Universitas Pakuan di aula di sana. Nah ini kenapa itu bahasanya berbeda dengan bahasa Sunda hari ini atau bahasa Sunda yang kemarin. Jadi ini adalah masuk ke dalam bahasa Sunda tengah-tengah begitu ya. Jadi bahasanya kasar tidak, halus pun tidak begitu. Jadi tapi kami tidak masuk ke dalam ranah bahasa heuras genggerong tidak. Jadi itu bahasa yang sangat apik sebenarnya yang ditulis di dalam Wangsit itu yang tentu saja diterjemahkan dari beberapa naskah-naskah kuno. Yang apakah itu memang coretan dari Raja Pakuan ataupun juga hasil terjemahan atau barangkali hasil saduran sekaligus juga mendengar lalu dicatat. Jadi kalau dulu para pemantun itu secara lisan, kalau sekarang barangkali pemantun bisa dibaca. Jadi sekali lagi tadi bahasanya memang unik, menarik, tapi menggairahkan gitu. Jadi ada sesuatu diksi-diksi tertentu yang bisa menggairahkan ketika siapapun yang membaca Wangsit Siliwangi. Jadi di situ ada gerakan, di situ ada wejangan, juga di situ ada spirit Prabu Siliwangi dalam rangka menguatkan tentang Pakuan. Pakuan
bukan universitasnya, tapi Pakuan Kewilayahan Kerajaan Pakuan Pajajaran itu. Tapi kebetulan memang Universitas Pakuan menjadi satu-satunya yang kami dorong Pak Rektornya untuk menjadi pusat penelitian peradaban, bahasa dan kebudayaan. Nah, sekarang sudah ada Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Budaya di situ. Hanya untuk ilmu sejarah barangkali Pak Mumu perlu didorong itu. Kami sudah mendorong, tapi beliau barangkali juga ternyata juga tidak mudah juga ya Pak Dr. Mumu mendirikan salah satu salah satu bidang atau prodi di fakultas apapun itu. Tapi kami berkeyakinan spirit tadi akan membuat warga masyarakat Pakuan Pajajaran terbangkit untuk memajukan, paling tidak menyelamatkan. Benar tadi, jangan sampai nanti bahwa orang Sunda itu eles sama meh dipacok. Jadi orang keok teh sama meh dipacok. Jadi sebelum kita berantem, kita kalah duluan. Tapi tidak seperti itu. Bahwa Bogor hari ini juga bukan Bogor heras genggerong, bukan Bogor heras cokor, bukan. Tapi kami berkeyakinan heras cokor jejak langkah yang harus kita telusuri untuk pemadegan, untuk membuat sesuatu yang istiqomah. Kemudian heras genggerong itu adalah untuk berkarya. Jadi filosofis baru sajalah yang kita ambil pada kesempatan malam ini. Jadi itu barangkali kawan kita yang dari Universitas Pakuan, tapi kita nanti bisa barangkali diskusi lebih lanjut atau barangkali juga bisa diskusi di sekretariat saya di Kemuning Gading sampai samping Balai Kota di lantai 3 nanti. Di sana ada Yayasan Sata Citra Indonesia, itu untuk kota dan juga untuk kabupaten. Kebetulan ada di perkampungan, ada padepokan. Jadi saya juga punya padepokan, tapi mengajarkan pencaksilat Pak Dr. Mumu. Mantap. Iya, baik. Mungkin Kang Gifari nanti biar lebih keren langsung datang tuh ya ke yayasannya. Atau mungkin Kang Gifari bisa mengundang Pak Acep langsung ke universitasnya ya. Biar nanti lebih keren lagi. Nah, bagi teman-teman yang mau informasi itu berkaitan dengan materi pada malam hari ini ataupun informasi lainnya, silakan masuk ke grup WhatsApp ya, Jejak Islam di Bogor yang sudah ya. Kang Eko ya. Enggak, Kang Ade. Saya mau bertanya, yang menjadi tokoh sentral penyebar agama Islam dahulu sebenarnya siapa? Misalnya di Tasikmalaya ada Syekh Abdul Muhyi misalnya, tokoh utamanya begitu. Apakah di Bogor juga mengenal seperti tokoh Syekh Abdul Muhyi begitu? Tokoh sentralnya siapa? Baik dari generasi awal maupun sekarang begitu. Ya. Ada gak ya betul? Boleh, mangga. Silakan kepada yang layak. Silakan. Mungkin Pak Aceh, silakan. Ya, saya jawab. Jujur saja bahwa Islam atau tokoh-tokoh Islam kalau di Bogor memang tidak terfokus kepada yang disebut dengan sentralistik, tapi justru memang disinilah tadi jejak Islam yang ada di Bogor itu memang awalnya justru dari Banten. Kemudian Banten didorong dengan oleh Kesultanan dari Cirebon. Nah ini kalau secara sentralnya memang sampai hari ini itu semua bisa menjadi sentral. Hanya persoalannya adalah tidak memulai dalam rangka untuk mengumpulkan jemaah. Memang harapan kita seperti itu. Malah cenderung terakhir ketika bagaimana Masjid Al-Mustafa itu yang ada di Bantarjati, itu di dalam masjidnya dulu tiangnya itu dari jati. Jadi itu namanya Bantar. Bantar itu ternyata memang kalau secara toponimi bahasa atau toponimi itu semacam sesuatu tempat yang dekat dengan kali. Memang itu tidak jauh, kurang lebih 200 meter itu sudah mencapai ke kali itu. Nah, ini kenapa hal itu juga yang dilakukan oleh Kiai Haji Al-Mustafa Bakri dengan salah satu kawannya yaitu Raden Dita Manggala. Ini juga dari Cirebon. Jadi secara sentralistik Kampung Bogor pada saat itu maka tokoh itu yang telah dibukbak hutannya, masyarakatnya justru oleh keluarga besar dari Letnan Tanujiwa atau Letnan Tanuwijaya. Nah ini kemudian terkait dengan persoalan yang lain. Barangkali kalau kekinian atau pada hari ini terjadi adalah di masyarakat Empang itu sendiri hampir menjadi pusat
atau sentralnya agama terutama pada malam Jumat. Terkadang mohon maaf bila mana kemacetan di daerah Empang itu terjadi karena orang dari luar daerah Bogor itu berziarah ke ke Empang itu sendiri. Nah, secara sentral terkait dengan persoalan perjuangan, kami bisa mengambil kepada tokoh Mama Palak. Jadi kemudian yang kedua kepada tokoh Kiai Haji Soleh Iskandar. Yang kurang buat tokoh-tokoh Islam yang ada di Bogor adalah publikasi dan komunikasi. Kenapa publikasi? Karena kita paham bahwa secara ilmu sosiologi ternyata masing-masing memiliki perannya di wilayah masing-masing. Jadi besarnya itu di wilayah, tidak secara sentralistik membuat suatu wilayah, maka itu adalah yang harus dimahabahkan. Jadi di Bogor memang tidak ada tokoh yang disebut dengan tokoh dimahabahkan gitu. Nah, ketika barangkali ada di daerah Rumpin, itu di daerah Barak di sana, itu ternyata juga banyak tokoh yang disebut dengan tokoh tasawuf. Nah, inilah yang tentu saja menurut kami perlu penelitian lanjutan yang jujur saja nanti bisa kita diskusikan bersama. Bahkan nanti saya juga sedang rajin-rajinnya mengisi masa hidup saya, barangkali baru 54 tahun hari ini. Ya mudah-mudahan nanti ke depan terus kita bergerilya untuk mengumpulkan data-data sehingga apa yang diharapkan oleh kita bisa bermanfaat buat masyarakat dan khususnya adalah agama Islam. Barangkali Kang sementara begitu. Hatur nuhun. Hatur nuhun kena awal ranana. Siap. Makasih juga ya buat Kang Ade yang sudah bertanya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Berkaitan dengan Kiai Soleh Iskandar, apakah beliau pernah di penjara ini? Menurut Teh Ainun bertanya ini, apakah pernah di penjara kan pakai Soleh? Ya, betul. Jadi ini yang belum terungkap dan terkuak. Biasanya kalau ulama di penjara pasti masyarakatnya atau jamaahnya itu berontak, tapi tidak untuk Soleh Iskandar. Memang pada saat itu adalah banyak pemahaman-pemahaman yang tentu saja tidak sinergitas antara Soleh Iskandar dengan Presiden Soekarno. Saya membaca dalam salah satu tulisan, dalam satu risalah, bahkan cerita dari anaknya juga adalah Pak Soleh Iskandar diminta oleh Pak Karno pada saat itu adalah untuk menjadi Menteri Veteran. Karena beliau adalah pendiri veteran itu sendiri begitu di Republik Indonesia. Tapi beliau adalah menolak begitu. Menolaknya barangkali diungkapkannya dengan tidak lazim disampaikan karena kenapa sampai menolak? Karena menurut Pak Soleh Iskandar itu perjuangan tidak selalu berending atau berakhir karena jabatan gitu. Nah, oleh karena itu akhirnya dengan demikian banyak cara yang dilakukan oleh komunitas tertentu, oleh kelompok tertentu menggiring agar Pak Soleh Iskandar itu sendiri dipenjara dan disiksa. Jadi beliau juga adalah menurut cerita anaknya yang perempuan yang sekarang yang mengelola Darul Palah, bahkan disiksanya juga lebih dahsyat, termasuk diseret pakai mobil, pakai segala macam. Itu yang tentu saja menurut kami karena memang Soleh Iskandar tidak mau berkompromi termasuk dengan penjajah. Tapi begitu saya bicara dengan adiknya sebelum wafat, adiknya itu wafat di usia 93 tahun kemarin. Sebelumnya, alhamdulillah saya 1 minggu sebelumnya sudah ketemu dengan beliau dan fotonya pun saya berdua itu masih ada. Nah, beliau justru mengemukakan bahwa banyak ketidaksinkronisasian di dalam cara berpikir. Karena Soleh Iskandar berpikirnya adalah bagaimana menjadikan Republik ini memang ya harus lebih banyak agamanya lah ketimbang dengan bersifat duniawinya. Barangkali itu adalah sudah sesuatu yang wajar pemikiran ulama yang ada di Republik Indonesia. Dan ketika pada masa Pak Harto, justru juga beliau juga memang hampir terancam. Tapi karena memang tadi banyak tokoh-tokoh seangkatan dengan beliau, termasuk Natsir, termasuk bapaknya Taufik Ismail, Gopar, dan itu sangat luar biasa gitu. Jadi ini yang membuat jaringan-jaringan beliau itu sangat kuat. Nah, di samping itu juga Soleh Iskandar juga punya jaringan dengan keulamaan yang ada di Sukabumi, karena memang beliau ketika istri
saya boleh barangkali menyebut ketika istri pertamanya adalah dapatkan orang Sukabumi justru dari Gunung Puyuh, dari salah satu mama, dari salah satu kiai besar di Gunung Puyuh Sukabumi. Jadi ini tentu saja itu udah dianggap biasa. Jadi kalau hari ini ulama di penjara juga udah dianggap biasa. Jadi karena kita membaca kepada masa lalu, karena di penjaranya bukan karena persoalan kesalahan, tapi justru karena perjuangan. Jadi perjuangan itu yang tentu saja tegar sampai hari ini, walaupun keluarganya menangis, tapi Pak Saleh Iskandar tetap tegar, tidak menangis, apalah air mata, tapi tetap yang dia kerjakan adalah perjuangan buat nusa bangsa dan agama. Baik, mantap sekali ya Kang Aceh. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Kak Ainun ya. Dan ternyata memang keren sekali kalau kita bedah berkaitan dengan jejak Islam di Bogor ini. Namun dengan demikian tidak menutup kemungkinan untuk kita terus mengeksplor lebih jauh lagi ya, dan menggali lebih jauh lagi, dan tentunya literasinya juga biar lebih meningkat. Jangan lupa membacanya ya, kalau kata Dokter Mumu tadi. Dan mudah-mudahan ya jejak Islam itu yang ada di Indonesia semakin banyak kita gali, dan literasinya pun kita semakin kuat. Dan tentunya khusus untuk Bogor ini layak sekali kalau misalkan nanti teman-teman baik dari para guru, mahasiswa ataupun komunitas yang ingin lebih jauh memperdalam berkaitan dengan Islam di Bogor bisa nanti menghubungi Pak Aceh ya. Nah, siap. Ditunggu di Antos. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan mohon maaf sekali kepada teman-teman karena keterbatasan waktu yang ada ya. Kita sudah sampai di ujung acara ya, di diskusi webinar 40 kali ini ya. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin sebelum kita tutup silakan closing statement dulu dari Pak Dr. Mumu terlebih dahulu, mangga Pak Dokter. Terima kasih. Pertama saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kang Eko dan jajarannya ya, Student Riflah Indonesia atas inisiatif menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan kesadaran sejarah kaum muslimin atau orang Bogor dan orang Indonesia pada umumnya bisa terbangkitkan gitu ya. Karena kita akan tersesat bila kita melupakan sejarah ya. Yang pertama. Yang kedua, lakukanlah apa yang kita sanggupi ya. Mobil khusus ini Kang Aceh dan kawan-kawan di Bogor, Kupu Bogor, mangga kerja serat, tulis mangga cicil ya, tulis teliti baik berkait dengan biografi maupun berkait dengan peristiwa yang terkait dengan Bogor. Sangat sulit kita menunggu dari pihak pemerintah untuk menulis sejarah sebuah wilayah. Yang maksudnya misalnya Pemda Bogor, Pemkot dan lain-lain akan sulit. Lakukan saja secara mandiri dan itu akan lebih produktif dan lebih mendalam, lebih leluasa. Kemudian yang ketiga, jika masih ada benda-benda tinggalan sejarah yang tercecer gitu ya, supaya mangga diamankan gitu ya, supaya anak cucu kita generasi mendatang tidak kehilangan jejak peperihan atau keraton Pakuan Pajajaran tersesah disesah di rekonstruksinya atau masih ayam mangga dipiara sebagai bukti masa lalu Bogor khususnya dan masa lalu orang Sunda pada umumnya. Lebih rasanya tuh closing statement saya. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin terakhir silakan dari Pak Aceh. Ya, saya mengutip dari satu kalimat lama, kalimat Buhun, kalimat yang tertuang di dalam kitab Sunda kuno Sang Hyang Sisa Kanang Karesian. Apa yang ada di dalam tepas salapan lawang dasa kereta. Jadi saya waktu itu merekonstruksi sekaligus juga memberikan masukan
masukan ke wali kota, lalu memberikan masukan ke Menteri PU Republik Indonesia terkait dengan Tepas 8 Lawang yang ada di berdekatan dengan Tugu Kujang. Itu kebetulan saya di dalamnya paling dominan untuk memberikan masukan-masukan di Nukiwaringan Cik Nubiharit Sejayana Sampureun Jaga. Jadi apa yang tentu saja kalau secara literasi apa yang kita baca hari ini adalah bacaan atau hasil tulisan dari orang-orang terdahulu. Jadi kalau saya membaca karya Pak Dr. Mumu juga sama. Nah, sebenarnya ke Pak Mumu ketika saya kursus Sunda Mangle, Kang Dr. Mumu ketika di itu di Sri Baduga waktu itu. Itu salah satu pemateri dan saya barangkali salah satu peserta yang paling apakah galak atau barangkali keras atau apa begitu ya. Ya itulah memang watak orang Bogor. Jadi heuras cokor, heuras gengerong gitu ya. Tapi mohon maaf, itu bukan berarti apa-apa. Tadi saya setuju dan selaras dengan satu pemikiran Pak Dokter terkait dengan mengamankan dan menyelamatkan perlu dijaga, diraksa dan diriksa. Jadi kami mengajak dengan berbagai komunitas, termasuk komunitas Pusaka Pakuan, komunitas Kota Pusaka, juga komunitas dari berbagai sanggar yang ada di Bogor, itu untuk tetap melestarikan dengan beberapa dokumen. Ketika ada dokumen yang harus kita lestarikan itu. Dan kebetulan di Bogor, insya Allah barangkali Pak Wali Kota juga akan membangun satu museum baru, ex gedung DPRD Kota Bogor, yang di Jalan Kapten Muslihat. Itu akan dibuat untuk museum, yang mana di dalamnya adalah untuk museum Pajajaran. Berarti di situ akan mulai nyata, akan mulai jelas bahwa pemerintah sangat berperan. Apalah artinya masyarakat ketika tidak ada campur tangan dari pemerintah. Seperti saya barangkali banyak mencetak buku, saya lebih dari 40 buku antologi, juga cerpen, dan juga beberapa tentang buku artikel, itu selalu dengan anggaran sendiri gitu kan. Lalu ketika kami tawarkan kepada pemerintah, itu jawabannya sederhana, tidak ada uang Kang Aceh, taya angkos, nah itu. Tapi kita tidak pernah menyerah. Kita tidak pernah menyerah, tetap kita berjuang dan berjuang. Jadi saya beranalogi adalah para pejuang dulu mengorbankan tenaga, pikiran, darah, dan juga air mata sampai kepada nyawa. Masa sih kita di alam modern tidak bisa memperjuangkan sesuatu hak-hak kita gitu. Jadi itu saya pikir itu. Nah, kemudian juga yang kedua adalah pesan kita, barangkali diskusi semacam ini perlu dilanjutkan nanti di 2021 dan juga tentu saja dengan bahasan-bahasan yang berbeda. Kalau saya, Kang Eko, siaplah jadi bemper, barangkali menjadi narasumber atau apa, mangga itu. Kami senang dengan berbagai dimensi keilmuan. Jadi apapun dan bagaimanapun caranya, Tritangtu perlu kita wujudkan. Itulah adalah wujud buminya manusia. Karena buminya manusia ada di dalam telapak kita juga. Lalu junjungan kita adalah ke atas. Itu yang disebut dengan hablum minallah, hablum minanas kepada manusia, dan hablum mirabbi alamin untuk alam semesta. 3 dimensi Tritangtu yang saya terjemahkan bebas itu adalah satu wujud yang disebut dengan ngajaga, ngaraksa, ngariksa. Insya Allah dengan demikian Pakuan Pajajaran tetap bundel walaupun dugi ka ayeuna tatapakanana nyaris teu araya. Tapi wios para arkeolog, para filolog, para sejarawan, para budayawan bahu-membahu untuk terus meneliti, akan membuka doktor-doktor baru dan profesor-profesor baru dari Pakuan Pajajaran yang dikatakan oleh orang lain menghilang atau musnah atau runtak atau apapun itu namanya. Barangkali begitu kan Eko. Terima kasih, Masya Allah, mantap ya penutup yang menggugah semangat kita untuk terus menjaga budaya kita ya, tetap menjaga kelestarian sejarah peradaban baik di Jawa Barat maupun di Nusantara, insya Allah ya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para narasumber kita, kepada Bapak Aceh dan Bapak Dr. Mumu yang telah bersama kita memantik dan memberikan pencerahan diskusi tentang jejak Islam di Bogor ini. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan seluruh keluarga serta Pak Aceh dan Pak Mumu ini tetap diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segala aktivitasnya. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir
yang Masya Allah luar biasa sekali ya, baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Saya pun baru sadar ternyata ada peserta kita dari Kuala Lumpur ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya dan rekan-rekan semua dari Aceh ya, dari Pulau Sumatera, dari Minang, kemudian dari Pulau Jawanya ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan dari Jakarta juga, dari Banten, kemudian rekan-rekan dari Kalimantan, Maluku, dan Papua yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga mendapatkan apa yang kita sebut dengan ilmu yang bermanfaat kali ini. Dan mohon maaf untuk tahun ini mungkin kita terakhir di webinar kali ini. Semoga pandemi segera berlalu ya. Dan sampai jumpa lagi nanti di kuliah literasi tahun 2021. Nanti mungkin bagi teman-teman yang ingin mengulas kembali, yang ingin melihat dan menyaksikan kembali literasi webinar Student Rihlah Indonesia ini, baik dari seri pertama sampai terakhir seri 40 ini, bisa langsung follow di IG Student Rihlah Indonesia dan bisa menyaksikan di YouTube-nya juga Student Rihlah Indonesia. Terima kasih. Kita liburan dulu ya untuk di akhir tahun ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap dijaga protokol kesehatannya juga. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila selama kegiatan diskusi ini ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.